Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda melalui renungan hari ini di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Tema kita hari ini adalah sesuai natur. Bacaan kita terambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi sebagian orang yang namanya kebebasan dimaknai sebagai hidup tanpa aturan. Oleh karena apa? Aturan dianggap membatasi diri dan mengekang kebebasan. Namun jika kita mencermati, kebebasan yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup di dunia ini selalu dibatasi oleh naturnya atau lingkungan alami di mana dia hidup. Contohnya adalah ikan. Ikan bebas berenang ke sana kemari ketika ia berada di dalam air. Apa jadinya jika ikan mau melepaskan naturnya dengan melompat keluar dari air? Maka dapat dipastikan tidak butuh waktu lama ikan itu akan mati kehabisan oksigen. Demikian pula Tuhan menumbuhkan segala jenis tumbuhan dari tanah karena itulah naturnya. Meskipun saat ini banyak kita jumpai tanaman yang tidak tumbuh di atas tanah atau kita kenal dengan hidroponik, namun dari tanahlah tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, membentuknya dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga dikatakan manusia menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Itulah natur kehidupan manusia yang sesungguhnya. Namun, pemberontakan manusia jualah yang merusak natur Allah atau gambar Allah di dalam diri manusia. Bersyukurnya adalah di dalam Kristus gambar dan rupa Allah itu dipulihkan dan Roh Kudus, Roh Allah dikaruniakan dalam hidup kita. Namun kita tidak boleh lupa bahwa kehidupan baru kita di dalam Kristus juga memiliki aturan dari Tuhan yang perlu ditaati. Ada pandangan yang salah bagi sebagian orang bahwa orang yang sudah lahir baru akan terjerat, terkurung pada peraturan serba jangan. Tidak boleh melakukan ini dan itu, tidak boleh begini, begitu, dan banyak hal lain. Namun orang-orang ini berpendapat bahwa hidup baru itu tidak perlu. Menurut mereka, orang yang hidup baru tentu tidak bebas lagi menikmati kehidupan. Tanpa hidup baru, mereka bebas mencuri, berjudi, dan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Rasul Paulus di dalam nasihat ini yang disampaikan kepada jemaat di Efesus bukan untuk mengekang kehidupan orang-orang percaya. Sebaliknya membebaskan mereka dari pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap dari orang yang belum percaya, yang justru pada akhirnya membawa kepada kebinasaan. Kemerdekaan di dalam Kristus kita alami ketika secara sadar kita hidup menurut natur dari Allah, yakni sebagai gambar dan rupa Allah. Mau hidup dalam kebebasan? Ikuti natur dari Tuhan. Amin.